Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Nasiruddin Nur Aziz, Khofifah Mutiara Putri, dan Septiani Hestri Murti. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis laporan kinerja keuangan pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama kami akan menjelaskan definisi. Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Berikut adalah tujuan pengukuran dari kinerja keuangan. Yang pertama adalah mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva maupun modal secara produktif. Yang terakhir yaitu mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Berikutnya yaitu analisis varians. Analisis varians merupakan proses analisis atas penyimpanan-penyimpanan yang telah terjadi, yang besar atau jumlahnya dapat diukur dengan membandingkan angka-angka yang telah dianggarkan atau budget terhadap realisasi, baik yang menyangkut penjualan ataupun pendapatan maupun beban. Analisis yang seksama mengidentifikasikan penyebab dari varians tersebut dan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk itu. Sistem yang efektif mengidentifikasikan varians yang terjadi ke tingkat manajemen rendah. Varian bersifat hierarkis. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan yang dibagi menjadi varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan dibagi lebih lanjut menjadi varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan. Dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut, varians tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Berikutnya adalah keterbatasan varians. Walaupun analisis varians adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasikan di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Misalnya, laporan tersebut mungkin saja menunjukkan bahwa varians signifikan yang tidak menguntungkan dalam beban pemasaran, dan mungkin saja mengidentifikasikan varians ini dengan beban promosi penjualan yang tinggi. Tetapi laporan tersebut tidak menjelaskan mengapa beban promosi penjualan tinggi dan apa jika ada tindakan yang sedang dilakukan. Penjelasan naratif yang melengkapi laporan kinerja seharusnya memberikan penjelasan semacam itu. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians meliputi ide-ide seperti berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari varians dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab yang dapat divariasikan satu faktor saja sementara faktor-faktor lain dianggap konstan. Yang kelima, menambah kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal yang sehat sampai yang mendasar. Yang terakhir yaitu menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan.
Berikut ini kami akan menjelaskan macam-macam varian. Yang pertama adalah varians pendapatan. Varians pendapatan meliputi A. Varians harga penjualan. Varian harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Perhitungan ini ditunjukkan dalam tampilan di bawah ini. Tampilan tersebut menunjukkan bahwa varians harga tersebut adalah tidak menguntungkan sebanyak $75.000. Berikut adalah hasil perhitungan dari varians harga penjualan. Yang pertama ada volume aktual dengan produk ABC. Produk A memiliki volume 100, produk B 200 dan produk C 150 sehingga totalnya yaitu 450. Harga aktual per unit produk A yaitu 0,90, produk B 2,05, produk C 2,50. Harga anggaran per unit produk A yaitu 1,00, produk B 2,00, produk C 3,00 sehingga totalnya 6,00. Kelebihan atau kekurangan aktual terhadap anggaran per unit dari produk A sendiri yaitu 0,10, produk B 0,05 dan produk C minus 0,50. Dalam kurung itu berarti artinya minus. Varians harga yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari produk A yaitu minus 10, produk B 10, produk C 75 sehingga total akhir 75 yaitu $75.000. Kemudian B, varians bauran dan volume. Seringkali varians bauran dan volume tidak dipisahkan. Persamaan untuk digabung dari varians bauran dan volume adalah volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Perhitungan dari varians bauran dan volume ditunjukkan dalam tampilan berikut ini yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Septiani Hestrimurti. Berikut data atau contoh perhitungan dari varians bauran dan volume yang ditunjukkan dalam bentuk tabel, di mana terdapat 6 kolom pada tabel tersebut. Kolom yang pertama yaitu produknya yaitu produk A, B, dan C. Kolom kedua yaitu volume aktual. Untuk produk A yaitu 100, produk B 200, produk C 150. Sehingga total dari volume aktual yaitu 450. Untuk kolom ketiga yaitu volume anggaran. Volume anggaran dari produk A yaitu 100, produk B 100, produk C 100. Sehingga total dari volume anggaran adalah 300. Kolom keempat yaitu selisih, di mana selisih yang dimaksud adalah selisih antara kolom kedua dan ketiga. Bisa dilihat bahwa kolom kedua yaitu volume aktual dan kolom ketiga yaitu volume anggaran. Untuk produk A, selisihnya tidak ada. Untuk produk B yaitu 100, di mana volume aktual 200 dan volume anggaran 100. Untuk produk C yaitu 50, didapat dari volume aktual 150 dan volume anggaran 100. Untuk kolom kelima, kontribusi per unit, di mana produk A juga tidak ada. Untuk produk B 0,90, produk C 1,20. Untuk kolom keenam yaitu mencari varians. Di situ tertera bahwa varians didapatkan dari kolom keempat dikalikan dengan kolom kelima. Yang mana kolom keempat yaitu selisih dan kolom kelima yaitu kontribusi per unit. Untuk varians dari produk A tidak ada dikarenakan untuk selisihnya juga tidak ada dan kontribusi per unitnya juga tidak ada, sehingga variansnya pun juga tidak ada. Untuk produk B yaitu 90 didapatkan dari 100 dikalikan 0,90. Untuk produk C yaitu 60 dari selisih 50 dikalikan dengan kontribusi per unit sebanyak 1,20. Untuk total varians yaitu 150. Di mana dari data tersebut
varians itu akan menguntungkan sebanyak $150.000. Untuk varians volume itu diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Sedangkan untuk varians bauran sendiri itu diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan di dalam anggaran. C. Varians bauran. Varians bauran untuk masing-masing produk diperoleh dari persamaan berikut ini. Varians bauran sama dengan total volume penjualan aktual dikalikan proporsi yang dianggarkan, kemudian dikurangi dengan volume penjualan aktual yang dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Perhitungan dari varians bauran akan ditunjukkan di bawah ini. Dalam contoh ini, terlihat bahwa proporsi produk B yang lebih tinggi dan proporsi produk A yang lebih rendah terjual. Karena produk B memiliki kontribusi per unit yang lebih tinggi dari produk A, maka varians baurannya adalah menguntungkan, yaitu sebesar $35.000. Berikut disajikan tabel contoh dari varians bauran. Bisa dilihat bahwa produknya yaitu masih tetap sama, produk A, B, dan C. Kemudian untuk kolom proporsi anggaran 1/3 untuk produk A, 1/3 untuk produk B, dan 1/3 juga untuk produk C. Untuk anggaran baurannya sendiri yaitu 150 produk A, 150 produk B, 150 produk C, sehingga totalnya yaitu 450. Untuk penjualan aktual yaitu 100 untuk produk A, 200 untuk produk B, 150 untuk produk C. Kemudian mencari selisih dari anggaran bauran pada volume aktual dan juga penjualan aktual. Sehingga untuk produk A yaitu 50, untuk produk B juga 50, dan untuk produk C tidak mempunyai selisih dikarenakan sama-sama memiliki angka yang sama, yaitu 150. Kemudian untuk kontribusi per unit, untuk produk A 0,20, produk B 0,90, produk C pun tidak ada. Kemudian mencari varians ini didapat dari selisih dikalikan dengan kontribusi per unit. Untuk produk A yaitu 50 dikalikan 0,20 sama dengan 10, sehingga didapatkan varians 10 untuk produk A. Untuk produk B, selisih yaitu 50 dikalikan dengan 0,90 sehingga didapatkan varians yaitu 45. Untuk produk C, dikarenakan selisih dan kontribusi per unit tidak ada, maka untuk varians pun tidak ada. Sehingga total dari varians yaitu 35 didapatkan dari 45 dikurangi dengan 10. D. Varians volume. Varians volume dapat dihitung dengan cara mengurangkan bauran atau varians bauran dari gabungan antara varians bauran dan juga varians volume, yang berarti $150.000 dikurangi dengan $35.000 atau $115.000. Hal ini juga dapat dihitung untuk setiap produk dengan rumus sebagai berikut. Varians volume sama dengan total volume penjualan aktual dikalikan persentase yang dianggarkan, kemudian dikurangi dengan penjualan yang dianggarkan yang sudah dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Perhitungan varians volume akan ditunjukkan dalam tampilan berikut ini. Berikut contoh perhitungan varians volume yang ditunjukkan dalam bentuk tabel, di mana ada 6 kolom. Kolom pertama produk, kolom kedua anggaran bauran pada volume aktual, kolom ketiga volume anggaran, kolom keempat selisih, kolom kelima kontribusi per unit, kolom keenam varians volume. Hampir sama dengan contoh-contoh dari materi sebelumnya. Untuk produk juga sama, yaitu produk A, produk B, dan juga produk C. Kemudian untuk anggaran bauran pada volume aktual, untuk produk A 150,
produk B 150, produk C 150. Total dari anggaran bauran ini yaitu 450. Kolom ketiga, volume anggaran, yaitu untuk produk A senilai 100, produk B 100, produk C pun juga 100. Totalnya yaitu 300. Kemudian kolom keempat yaitu mencari selisih. Selisih di sini yang dimaksud ada selisih dari anggaran bauran pada volume aktual dan juga dengan volume anggaran. Sehingga untuk produk A didapatkan selisih 50 dikarenakan jumlah anggaran bauran senilai 150 dan untuk volume anggaran senilai 100. Untuk produk B juga sama 50, produk C juga sama 50. Sehingga total selisih yaitu 150. Kolom kelima yaitu kontribusi per unit bisa dilihat untuk produk A yaitu 0,20, produk B 0,90 dan juga produk C 1,20. Yang terakhir yaitu mencari varians volume, di mana varians volume ini didapatkan dari mengkalikan selisih dengan kontribusi per unit. Untuk produk A didapatkan varian 10 dikarenakan jumlah selisih 50 dikalikan dengan kontribusi per unit sebanyak 0,20 sehingga didapatkan hasil varians volume untuk produk A yaitu 10. Untuk produk B yaitu 40, produk C 60. Untuk total dari varians volume produk A, B, dan C yaitu senilai 115. Analisis pendapatan lainnya. Bisa dilihat bahwa di situ disajikan sebuah tabel yang mana tabel tersebut terdapat produk A, B, dan C dan juga varians harga, varians bauran, dan varians volume. Di mana dari segi varians harga untuk produk A yaitu 10, produk B 10, dan produk C 75, sehingga totalnya yaitu 75. 75 ini didapat dari produk A dikurangi produk B dikurangi produk C, sehingga totalnya yaitu minus 75. Dikarenakan tidak ditulis minus, maka 75 tersebut ditulis di dalam kurung. Untuk varians bauran yaitu produk A 10, produk B 45, sehingga totalnya 35. 35 ini didapat dari 45 dikurangi dengan 10, dikarenakan angka 10 terletak di dalam kurung. Untuk varians volume yaitu produk A 10, produk B 45, produk C 60. F. Penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan juga volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Yang mana prinsipnya adalah bahwa manajer unit bisnis bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Persamaan berikut ini digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dari volume industri untuk varians bauran dan juga volume. Bisa dilihat di situ bahwa varian pangsa pasar itu didapatkan dari penjualan aktual dikurangi dengan volume industri, dikalikan penetrasi pasar yang dianggarkan, dan dikalikan lagi dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Sedangkan untuk varians volume industri sendiri itu didapatkan dari volume industri aktual dikurangi dengan volume industri yang dianggarkan, kemudian dikalikan dengan penetrasi pasar yang dianggarkan, dan dikalikan lagi dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang kedua yaitu varians beban. Yang pertama dibahas yaitu mengenai biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan itu didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun oleh volume produksi. Hal ini dapat ditunjukkan dalam contoh tabel berikut.
Bisa dilihat pada tabel tersebut bahwa di situ terdapat kolom aktual, anggaran, dan juga varians menguntungkan atau tidak menguntungkan, kemudian baris overhead tetap, beban penjualan, beban administrasi. Untuk aktual sendiri, overhead tetap yaitu 75, anggaran 75, sehingga varians menguntungkan atau tidak menguntungkan itu tidak ada, dikarenakan 75 dikurangi 75 maka akan habis atau tidak ada. Untuk beban penjualan sendiri, aktualnya yaitu 55, sedangkan anggarannya yaitu 50. Sehingga varians menguntungkan atau tidak menguntungkan yaitu 5, itu didapat dari 55 dikurangi dengan 50. Selanjutnya yaitu beban administrasi, yang mana aktual 30, anggaran 25, sehingga varians yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yaitu 5 sama diperoleh dari 30 dikurangi dengan 25. Untuk total dari aktual yaitu 160, total anggaran yaitu 150, dan total dari varians menguntungkan atau tidak menguntungkan yaitu 10. B. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Asumsikan bahwa produksi bulan Januari adalah sebagai berikut. Produk A 150.000 unit, produk B 120.000 unit, produk C 200.000 unit. Asumsikan juga bahwa biaya produksi variabel yang terjadi dalam bulan Januari adalah sebagai berikut. Bahan baku 47.000 dolar, tenaga kerja 65.000 dolar, overhead pabrik variabel 90.000 dolar. Tampilan di bawah ini menunjukkan biaya variabel standar per unit. Di bawah ini yaitu tabel biaya variabel. Kita bisa lihat sendiri biaya bahan baku pada produk A yaitu 75, bahan baku produk B 84, dan bahan baku produk C yaitu 300, sehingga total semua bahan baku yaitu 459 dan aktualnya 470, sehingga menghasilkan varian yang tidak menguntungkan yaitu sebesar 11. Untuk tenaga kerja pada produk A 15, produk B 18, dan produk C 20, sehingga total tenaga kerja yaitu 53, untuk aktualnya sendiri yaitu 65, sehingga menghasilkan varians yang tidak menguntungkan sebesar 12 dolar. Untuk overhead variabel pada produk A 30, produk B 30, dan produk C 40, sehingga total semuanya menjadi 100. Untuk aktualnya sendiri yaitu 90, menghasilkan variansi yang menguntungkan sebesar 10 dolar. Untuk total keseluruhan produk A yaitu 120, total produk B 132, total produk C 360, dan total bahan baku, tenaga kerja, dan overhead variabel yaitu 612. Untuk total aktual 625, sehingga menghasilkan variansi yang tidak menguntungkan sebesar 13 dolar. Rangkuman varians. Ada beberapa cara dengan mana varians dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Laporan ini terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Bentuk lain penyajian untuk varian-varian tersebut adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variansnya. Hal ini memberikan indikasi mengenai reaktif pentingnya setiap varian sebagai bagian dari total pendapatan atau beban yang terkait. Tampilannya sebagai berikut. Laba aktual yaitu 132 dolar. Yang kedua yaitu laba yang dianggarkan 80 dolar. Varians analisis menguntungkan atau tidak
$52, varians pendapatan minus $75, yang terdiri dari harga $35, bauran $115, volume $75. Untuk varians pendapatan bersih terdiri dari varians biaya variabel minus $11, bahan baku minus $12, tenaga kerja $10, overhead variabel minus $13. Untuk varians biaya variabel bersih terdiri dari varians biaya tetap minus $5, beban penjualan minus $5, beban administrasi minus $10, dan varians biaya tetap bersih minus $52. Variasi dalam praktik. 1. Periode waktu dari perbandingan. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni akan digunakan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni daripada jumlah untuk bulan Juni saja. Yang kedua yaitu fokus pada margin kotor. Di banyak perusahaan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual, dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varians dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varians harga jual, melainkan akan ada varians margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Yang ketiga yaitu standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar format digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara hati-hati, maka merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual di perbandingan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran didapatkan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Yang kedua yaitu standar historis. Ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Standar jenis ini memiliki dua kelemahan yang serius. Yang pertama yaitu kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Yang kedua, kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Jenis standar evaluasi yang ketiga yaitu standar eksternal. Ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Beberapa perusahaan mengidentifikasi perusahaan yang diyakini merupakan perusahaan yang dikelola paling baik dalam industri tersebut dan menggunakan angka-angka dari perusahaan tersebut, baik melalui kerjasama dengan perusahaan tersebut atau dari materi yang diterbitkan sebagai dasar perbandingan. Proses ini disebut benchmarking. Untuk yang keempat yaitu keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Walaupun sangat mudah untuk mengacu pada variansi yang menguntungkan atau
tidak menguntungkan. Kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai beberapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Untuk macam varians dalam praktik, yang keempat yaitu sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full costing system, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dari bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Yang kelima yaitu jumlah rincian. Varian pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varian volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varian tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari satu ke tingkat lainnya ini sering disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas, dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Yang keenam yaitu biaya teknik dan biaya diskresioner. Varian dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varian dalam biaya kebijakan. Varian yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisa laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax, email, atau pertemuan pribadi segera setelah hal itu diketahui. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Laporan formal tersebut adalah tetap penting. Salah satu manfaat untuk dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atau inisiatif mereka sendiri. Laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal secara berbeda, memproses, atau tindakan ketenaga kerjaan yang lebih drastis. Tetapi tindakan-tindakan ini tidak dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Selama bisnis berjalan baik, pujian adalah yang paling diperlakukan, dan kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk memperoleh pujian secara rutin. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Para manajer unit bisnis melaporkan kinerja keuangan mereka kepada manajemen senior secara teratur, biasanya per bulan. Laporan formal terdiri dari perbandingan antara pendapatan dan biaya aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Selisihnya atau varians antara kedua jumlah ini dapat dianalisis pada beberapa tingkatan yang rinci. Analisis ini mengidentifikasikan penyebab varians antara laba yang dianggarkan dan jumlah yang berkaitan dengan masing-masing penyebab. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi analisis laporan kinerja keuangan yang disampaikan oleh teman saya Septi dan Rudi. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.